Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhat talaba, kaifa halukum al-yawm? Taib, la'allakum fi khair wa la'allakum fi amanillah. Taib, mabhathuna al-yawm fil aqidah min kitab al-jadid fi syarhi kitab tauhid nati fi safha 21 ila 25. Al-mabhath huwa ma harramallahu 'alal muslimin wa ma haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibad 'alallahi ta'ala. Alhamdulillah, ya segala puji ya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pembahasan kita pada hari ini yaitu masuk pada halaman 21 sampai halaman 25 ya, tentang apa-apa yang Allah haramkan dan hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-awwal huwa ma harramallahu 'alal muslimin. Al-awwal asyirk. Asyirku billah haram wa hadha azlamuz zulm. Wa tsani qatlul aulad min imlaq. Ats-tsalis al-fawahish au al-ma'asi. War-rabi' qatlun nafsi allati harramallahu ta'ala. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas seorang muslim adalah yang pertama perbuatan syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah itu hukumnya haram dan ini adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian yang kedua adalah membunuh anak karena takut miskin. Ya. Maka membunuh anak di sini ya baik itu membunuh secara setelah anak itu lahir ataupun tidak mengharapkan memiliki anak. Ya, ini sama. Ya, apalagi jika takut miskin atau jika jatahnya jatah rezekinya semakin berkurang, yang tadinya makan ya satu piring ya untuk setiap keluarga ya 2 anak satu piring ya, kemudian orang tuanya ya ada jadi 4 piring, kemudian tambah anak jadi berkurang misalnya makanannya, ya itu tidak dibenarkan. Ya, rezeki semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan setiap yang hidup ya setiap yang bernyawa itu memiliki rezekinya masing-masing. Ya, maka membunuh anak ya baik itu setelah lahir ataupun tidak mengharapkan ya tidak berkeinginan memiliki anak dengan alasan-alasan yang serupa ya, takut miskin ya, takut tidak bisa memberikan makan ya, maka ini hukumnya haram. Kemudian yang ketiga al-fawahish atau al-ma'asi ya, perbuatan keji atau perbuatan maksiat itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir qatlun nafsil lati haramallah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man an-nafsul lati haramallahu ta'ala al-awwal al-muslim. Fal-muslim haram damuhu wa 'irduhu haram. Ya, yang pertama adalah seorang muslim. Ya, maka seorang muslim ini diharamkan ya untuk dibunuh, baik itu ditumpahkan darahnya, yaitu tidak boleh, haram, ataupun diambil hartanya secara paksa, secara zalim, itu pun ya haram.
Tsumma atsani al-kafir. Ya. Tidak semua orang kafir ya, itu haram ya hukumnya. Ya. Tapi ya ini orang kafir yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh, yaitu yang pertama adalah al-mu'ahad, ya, kafir mu'ahad. Ya, kafir mu'ahad adalah kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, ya, perjanjian damai, gencatan senjata atau hubungan ya kerjasama yang baik, ya maka orang kafir tersebut tidak boleh ya diperangi, ditumpahkan darahnya, itu haram hukumnya. Kemudian kafir yang kedua adalah al-kafir az-zimmi, ya. Orang kafir yang berada di bawah lindungan ya, pemerintah muslim. Ya, ini juga tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah kafir al-musta'man. Ya, orang kafir yang dijamin keamanannya oleh kaum muslimin atau oleh pemerintah muslim, maka ini juga tidak boleh, hukumnya haram ya jika ditumpahkan darahnya. Ya, adapun kafir al-musta'man yang sekarang misalnya ya, orang kafir orang-orang turis yang datang ke negeri kita yang sudah melalui izin ya, lewat kedubes dan lain sebagainya dan memiliki paspor sebagai bentuk izin dan seterusnya, itu tidak boleh diganggu, tidak boleh dizalimin. Itu namanya kafir al-musta'man. Ya. Lakin hadhihi an-nuqat atau hadani al-qismani ya al-muslim al-kafir ya tidak boleh ya ditumpahkan darahnya, haram untuk dibunuh kecuali ya sesuai dengan haknya. Artinya ya, orang muslim itu ketika dia membunuh saudaranya ya maka itu juga boleh ya untuk dihukum kisos ya, untuk dihukum kisos. Begitu juga dengan al-kafir ya, kafir mu'ad atau az-zimmi atau al-musta'man ya, ketika dia melakukan pembunuhan ya maka itu di luar tanggung jawab ini ya. Boleh ditumpahkan darahnya dan seterusnya. Ad-dalil qala ta'ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ya. Saya bacakan ya apa-apa yang diharamkan oleh Rabbmu kepadamu. Yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang pertama adalah ya, tidak boleh ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun ya, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, tidak boleh kita melanggar hak-haknya ya orang tua. Ya, kita tetap harus berbuat baik ya. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua yang Allah Subhanahu wa taala gandengkan ya dengan ya firman-Nya alla tusyriku bihi syai'a. Ya, jangan berbuat yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal perbuatan syirik adalah perbuatan yang paling zalim ya, yang paling besar dosanya. Ya, yang sesuatu yang sangat diperhatikan ya dalam Islam ini ya untuk tidak dilakukan. Ya, maka ketika sesuatu tersebut digabungkan dengan ya poin ini, ya berbuat baik kepada kedua orang tua digabungkan dengan ini, artinya ya birrul walidain, ya berbuat baik kepada kedua orang tua itu sangat-sangat penting sekali. Ya, sangat-sangat dianjurkan sekali. Ya, sangat-sangat diperhatikan sekali. Ya, makanya ya, ada hadis Rasulullah SAW mengatakan ridallahi fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Taib athani wala taqtulu auladakum min imlaq. Ya.
Janganlah kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasannya. Alasan manusia, alasan makhluk membunuh anaknya itu karena takut miskin, takut tidak bisa membiayai, takut tidak bisa menyekolahkan, ya tinggi-tinggi, ya takut tidak bisa mencukupi kebutuhannya, takut mentelantarkan, ya. Maka kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun memberikan alasannya. Ya, alasannya adalah nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang berikan rezeki kepadamu dan kepada anak-anakmu. Ya, kepada mereka. Ya, artinya di sini ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasannya ya bahwa alasan manusia yang seperti itu adalah alasan yang batil. Ya, karena yang namanya rizki, yang namanya kecukupan setiap makhluk itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dijamin rezekinya masing-masing oleh Allah. Ya. Dan kemudian yang ketiga, wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati perbuatan fahisha, ya, perbuatan keji, maksiat, baik itu yang nampak ataupun yang batin. Ya, banyak yang batin, ya, pikiran-pikiran kotor, ya, pikiran-pikiran jorok, itu adalah maksiat, ya, fahisha. Nah, ada yang zahir, ya, berkata-kata kasar, berkata-kata tidak baik, ya, nama-nama hewan yang di kebun binatang disebutkan semuanya, ya, ini juga ya tidak boleh, ya, jangan didekatin seperti itu. Kalau kita coba-coba ya melakukan itu, ya mendekati seperti itu, ya nanti bisa melakukan perbuatan yang lebih besar dari itu. Ya, yang kecil-kecil saja tidak boleh, coba-coba saja tidak boleh, ya, apalagi melakukannya. Ya. Kemudian yang terakhir, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian bunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan haknya. Haknya adalah ketika jiwa tersebut membunuh yang lain, ya maka ya ditegakkan hukumnya, ya qisas, ya meskipun dia ya jiwa-jiwa yang diharamkan karena dia melakukan sesuatu yang membuatnya tidak bisa dijamin lagi ya dengan hukum haramnya untuk ditimpahkan darahnya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah wasiat, itulah yang dia wasiatkan kepadamu, yang dia nasihatkan kepadamu, jangan ya la'allakum ta'qilun, ya agar kalian berpikir. Surah Al-An'am ayat 151. Baik, al-mabhath al-akhir haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibad 'ala Allah. Fa haqqullahi 'alal 'ibad wa al-'ibada duna syirki. Ya. Thumma atsani haqqul 'ibad 'ala Allah la ta'dziba liman la yusyriku billahi syai'a. Ad-dalil kama ruwiya an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala kuntu radifan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala himar faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah. Qultu ya qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna haqqallahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqal 'ibad 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Qultu ya qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ya Rasulullah afala ubashshirun nas qala la tubashshiruhum fayattakilu. Hak Allah terhadap hambanya itu adalah beribadah kepada Allah tanpa syirik, tanpa mencampur adukan ibadah tersebut dengan kesyirikan. Kemudian hak hamba atas Allah adalah hamba tersebut tidak diazab, ya tidak ada azab baginya
Ya, asalkan dengan syarat ya hamba tersebut tidak melakukan perbuatan ya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya dia ya pernah suatu hari dibonceng oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di atas himar, ya di atas keledai. Ya, maka kemudian Nabi SAW bertanya. Nah, ini adalah cara dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cara memberikan nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dakwah, ceramah, ya nasihat itu tidak hanya sekedar ruang lingkupnya di masjid, ruang lingkupnya dalam kajian-kajian, enggak. Ya, tapi juga bisa dalam kondisi ngobrolan santai, nongkrong bareng, ya, atau naik motor boncengan, bisa memberikan nasihat, ya, mengamalkan ilmu yang kita miliki, ya bisa, ya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bertanya, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Hei Mu'adz, kamu tahu enggak ya hak Allah di atas hambanya, wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah? Ya, maka Mu'adz menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, ini adalah adabnya seorang sahabat ya kepada Nabi. Ya, jadi ketika sesuatu yang tidak tahu, ya sampaikan tidak tahu. Ya, dan pastinya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, maka kemudian Nabi SAW fa inna haqqallahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah atas hambanya adalah tidak disekutukan dengan sesuatu pun. Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba atas Allah adalah tidak diazab, ya selama ya hamba tersebut tidak melakukan kesyirikan. Ya, maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari kemusyrikan, baik itu syirik kecil, syirik besar, syirik yang nampak ataupun syirik yang tersembunyi. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari ya kesyirikan, ya dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu adalah salah satu jalan yang akan menuntun kita ya jika kita terlepas dari menyekutukan Allah, perbuatan syirik, ya, perbuatan yang menyekutukan Allah. Ya, kalau kita lepas dari perbuatan terburuk tersebut, terkutuk tersebut, ya maka ya, kita ya bisa menuju ya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka perbuatan kesyirikan ya, menyekutukan Allah adalah perbuatan yang sangat mengerikan. Ya, perbuatan yang sangat buruk ya. Dari sekian banyak perbuatan yang buruk, maka perbuatan syirik yang menyekutukan Allah itu jauh lebih buruk daripada yang lainnya. Qultu ya Rasulullah, ya, maka Mu'adz ya berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, afala ubashirun nas?" Ya, bolehkah saya menghabarkan kepada manusia, memberikan kabar gembira? Ya, karena ini adalah suatu jalan yang bisa menuntun hamba-hamba Allah menuju surga. Ya. Qala la tubashiruhum fayattakilu. Jangan kau beritakan terlebih dahulu. Jangan kau beritakan. Jangan kau kasih info dulu. Ya, nanti khawatir mereka, ya para sahabat nanti yang akan mudah sekali meremehkan amalan-amalan yang lain. Meremehkan cukup tidak melakukan kesyirikan, ya selesai sudah masuk surga. Ya, khawatir seperti itu. Ya, apalagi ya orang-orang zaman sekarang itu banyak sekali menyepelekan amalan-amalan ibadah. Ya, padahal amalan-amalan tersebut ya salah satu amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosanya, yang bisa menuntun juga menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan juga terlalu yakin bahwa kita tidak pernah melakukan perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah. Ya, padahal ada perbuatan kita yang secara kita tidak sadari, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka na'udzubillahi min dzalik, ya kita berlindung kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Iktafaina huna, ya. Kita cukupkan ya pelajaran kita di pembahasan akidah. Fa
liman lahu soal falyatafaddalu ya antas alu antulku ilayya as'ilah. Fa jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum wa husni istima'ikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.